operasional seperti keamanan, administrator dan lain-lain, cetak mencetak, total pengeluaran sebesar Rp143.500.000. Pendapatan zakat infak dan sedekah. Zakat fitrah yang berhasil dihimpun dari Masjid Islamiyah senilai Rp3.870.000. Zakat mal senilai Rp6.750.000. Sedekah dan infak senilai Rp143.500.000. Total penerimaan senilai Rp154.120.000. Dan distribusi zakat untuk 129 orang senilai Rp12.900.000. Kami menyediakan kurang lebih tiap hari 300 takjil dan buka puasa di Masjid Ukhuwah Islamiyah Indonesia Depok. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan kepada para jemaah sekalian. Kami mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada seluruh donatur, para muzaki yang telah mempercayakan amanahnya kepada tim zakat infak dan sedekah Masjid Ukhuwah Islamiyah Indonesia Depok untuk memakmurkan dan mensukseskan program Salat Ramadan 1445 Hijriah. Sekali lagi, atas nama Ketua Pelaksana Masjid Ukhuwah Islamiyah, kami juga terima kasih kepada jamaah yang hadir bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah pada pagi ini. Semoga semua mendapat kemenangan dan betul-betul kembali fitri sebagaimana doa kita bersama dalam menjalani kurikulum Ramadan 1 bulan kemarin. Terima kasih dan mohon atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة العيد والفطر والركعتين جماعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. سووا صفوفكم كما تسلك الصفوف كما السلام. استقيموا واعتدلوا. Mohon dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم
طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم الغفور يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنزلوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara hadirin dan jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Pagi ini 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita bersama-sama berbondong-bondong datang ke masjid, ke lapangan-lapangan dan tempat-tempat lain di mana diselenggarakan sholat Idul Fitri seperti yang berlangsung sekarang ini. Kita menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan dengan suasana hati yang baru, dengan perasaan yang baru, dengan pikiran yang baru, dan dengan perspektif yang baru. Baik kita memandang kepada diri kita sendiri, memandang kepada orang-orang di sekitar kita, memandang kepada masyarakat di sekitar kita, maupun memandang kehidupan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia ini. Bulan Ramadan yang telah berlalu, kita semua berpuasa, melaksanakan perintah Allah SWT di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan berpuasa adalah meningkatkan kualitas diri kita dari suasana iman menuju suasana takwa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu berasal dari kata-kata wiqayah, artinya berhati-hati atau berjaga-jaga atau berwaspada terhadap apa? Terhadap satu persoalan yang spesifik hanya ada pada manusia, tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Waspada terhadap hal-hal yang secara kualitatif, secara normatif adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang benar, apa yang salah, apa yang hak, apa yang batil, apa yang ma'ruf, apa yang munkar. Persoalan-persoalan itu dalam filsafat disebut persoalan etik. Etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praktis manusia, tentang perilaku manusia. Bukan persoalan bisa tidak bisa, tapi persoalan boleh atau tidak boleh, hak atau batil, ma'ruf atau munkar. Ilmu pengetahuan bisa menciptakan apa saja yang tak terbayangkan oleh manusia sebelumnya. Einstein mengatakan tidak bisa menciptakan bom. Kita menciptakan bom hidrogen dengan daya ledak yang dahsyat dan daya musnah yang dahsyat. Mungkin sebagian kita menonton film Oppenheimer yang diputar di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Oppenheimer adalah orang yang menciptakan bom hidrogen yang diledakkan Amerika Serikat di Jepang untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua tahun 1945. Ada dialog antara Einstein dengan Oppenheimer. Dia bilang, Oppenheimer, kamu sekarang jadi orang terkenal, fisikawan nomor 1 di dunia. Kamu bisa menciptakan bom hidrogen ini dan telah diuji di Nevada dengan daya ledak yang dahsyat. Pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan dengan bom ini? Oppenheimer menjawab, itu bukan urusan saya. Itu urusan para politisi di Washington. Mereka akan gunakan bom ini untuk menghentikan Jepang, mengakhiri Perang Dunia Kedua, atau akan memusnahkan manusia.
istilahnya dalam bahasa Jerman, sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah persoalan moralitas, dan kalau dikembalikan kepada Islam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya diutus ke muka bumi ini tidak lain kecuali untuk menyempurnakan atau mempertinggi akhlak manusia. Makarimul akhlak. Akhlak itulah yang disebut dengan etik. Filsafat tentang moral, filsafat tentang perilaku, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan itu hanya ada pada manusia. Binatang tidak punya itu. Kita punya pertimbangan moral. Saya jadi lurah, saya jadi camat, saya bisa jadi menteri, jadi presiden. Apa yang bisa saya lakukan dengan jabatan saya? Saya paksa orang lain? Atau saya gunakan ini untuk mereka? Itu soalnya sudah bisa, tidak bisa. Tapi boleh atau tidak? Tidak bisa melakukannya. Tapi tidak boleh melakukannya. Itu adalah persoalan moralitas. Mari kita lihat pada ayat tentang puasa tadi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa, berkaya, berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada. Artinya setiap saat kita akan dihadapkan kepada bahaya-bahaya, ancaman-ancaman yang bersifat etik. Makin berkuasa seseorang, makin powerful dia, maka dia potensial untuk memaksa orang lain. Makin dia pegang senjata, makin dia bisa paksa orang lain. Itu tidak hanya orang berkuasa, sopir truk saja, orang biasa-biasa saja, sekolah yang cuma SD, hidupnya sederhana, tapi sopir truk, ketika dia membuat truk di jalan, dia seperti rakyat. Dia bisa berlaku aja, bisa tabrak orang lain, dia bisa paksa orang lain. Itu sesuatu yang ada pada manusia. Pilihan-pilihan moralitas yang hanya ada jika seseorang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mampu membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Bukan karena dia ajari saja, tapi dia merasakan itu menurut hati nurani. Orang di proses hukum di sebelah kita diajari norma hukum. Ini boleh, ini wajib, ini tidak, diajari. Tapi apakah pengetahuan seseorang tentang yang boleh dan yang tidak boleh berbanding lurus dengan kepatuhan? Tidak. Orang tahu hukum, dia langgar hukum. Orang punya kekuasaan, dia salah gunakan kekuasaannya. Jadi diperlukan adalah satu kesadaran moral. Dan kalau kita mencari kesadaran moral itu, tidak lain kecuali diajarkan oleh agama. Orang disuruh beriman dan bertakwa, disuruh takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin orang dekat kepada Tuhan, semakin tukar hati nurani, semakin halus perasaannya. Sebaliknya juga semakin jauh orang dari Tuhan, akan semakin kasar perilakunya, semakin kasar perasaannya, makin mudah dia tidak berperi kemanusiaan, berlaku sewenang-wenang dan seenaknya terhadap orang lain. Artinya iman menumbuhkan satu kesadaran moral, dan kesadaran moral itulah, iman itulah yang menjadi landasan moral, dan moralitas itulah yang menjadi landasan untuk merumuskan dan mentaati kaidah-kaidah hukum. Sudah benar negara kita ini dirumuskan oleh para penulis kita. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara didasarkan atas ketuhanan. Artinya ketuhanan, spirit keagamaan itulah yang harus menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Tanpa itu negara ini akan kehilangan arah. Dan tanda-tandanya sudah mulai kelihatan sekarang.
dilatih sebulan setahun berpuasa supaya kita mempunyai kepekaan hati nurani. Tidak ada orang yang mengawasi kita. Kita puasa tidak bisa minum di kamar, kita bisa makan di ruangan tertutup. Tapi kalau kita lakukan itu, ada sesuatu yang menegur kita, ada konsen, ada kesadaran hati nurani kita mengatakan, tidak bisa saya lakukan ini. Kalau saya lakukan ini, atau Allah yang Maha mengetahui, rahimah mendengar, dan di samping itu juga saya melawan kesadaran hati nurani kita sendiri. Inilah yang penting dalam kita memasuki bulan Syawal sekarang, memasuki bulan yang baru. Sesudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di negeri kita ini ada ucapan tradisional. Mungkin yang menciptakan itu Ismail Marzuki, seorang yang menciptakan lagu. Lagunya sangat terkenal yang mengatakan minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Itu diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1946. Dan lagu itu dinyanyikan di Malaysia sampai hari ini. Lebih terkenal daripada Indonesia, tempat lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, ucapan khas orang di sini. Artinya itu, minal aidin, inilah orang yang kembali dari satu medan peperangan, wal faizin, dan memperoleh kemenangan. Cuma kata-kata yang luar biasa, ya. Lebih dahsyat daripada ucapan orang Arab yang kemudian dikutip oleh orang-orang Barat dalam bahasa Inggris yang sekarang mulai ada di supermarket. Eid Mubarak. Itu ucapan orang Timur Tengah, bukan ucapan orang Asia Tenggara. Orang Asia Tenggara itu dalam bahasa saya lebih dalam. Maknanya mengucapkan minal aidin wal faizin. Inilah orang yang kembali dari medan perang. Perang di mana? Perang melawan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Tiba satu Syawal, wal faizin, dia menang. Jadi jangan diucapkan sembarangan. Ketemu orang yang kita tahu tak pernah puasa, tapi minal aidin bos. Dari mana minal aidin wal faizin? Dia itu perang. Ya. Kerjanya minum-minum terus setiap hari makan-makan. Jadi jangan sembarangan mengucapkan kata-kata minal aidin wal faizin. Lalu Eid Mubarak silakan aja. Eid Mubarak artinya Idul Fitri penuh keberkatan. Ya silakan aja. Tapi kalau minal aidin wal faizin, orang itu enggak puasa. Masa kita mau bilang minal aidin wal faizin? Ucapan orang Asia Tenggara ini saya pikir perlu warna yang baru. Mudah-mudahan kita memperoleh kemenangan. Kita memasuki suasana yang baru sesudah bulan Ramadan, sesudah pemilu yang menegangkan, ya. Dan sekarang sedang lagi sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 22 nanti akan diputuskan siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kalau sudah disahkan dan dilantik MPR pada tanggal 20 Oktober 2024, tapi persoalan selesai. Kita close segala pertikaian. Jangan terus dibawa-bawa sampai mana. Ini hanya urusan duniawi, urusan kepemimpinan, ya, memilih pemimpin. Dan siapa yang terpilih, ya sudah kita hormati. Jangan terus membunuh di bawah soal ini persoalan hidup mati, persoalan dunia akhirat. Enggak, ini persoalan dunia aja. Dan orang yang maju dalam pemilihan presiden sekali, semuanya muslim. Tidak ada yang non-muslim. Kalau sudah jelas ini muslim, ini bukan muslim, mana yang harus dipilih? Yang dipilih yang muslim. Jangan memilih yang bukan muslim. Tapi kalau semua muslim dengan tingkat kualitas keimanan yang lebih kurang sama satu dengan yang lain. Kalau yang satu ini alim, yang satu ini orang awam, kita pilih yang alim itu. Tapi semua calon presiden ya katanya begitu aja. Jokowi, Prabowo, mana yang lebih hebat Islamnya Jokowi dan Prabowo saja lebih kurang terus begitu aja. Jadi jangan dibawa-bawa ini kepada persoalan sampai kepada hati, sampai kepada akhirat, ya. Sampai seperti 5 tahun yang lalu ada jenazah meninggal dibawa ke masjid, ditanya ini pendukung Jokowi apa pendukung Prabowo? Kelewatan.
الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.